Bab 1391. Corin tampak tidak terganggu. Cepatlah. Lagu apa yang ingin kamu dengarkan? Akan kuputarkan untukmu agar tidak terasa canggung saat kita tidak punya topik pembicaraan selama panggilan. Jeremy tetap tenang dan tidak terpengaruh. Bahkan napasnya yang dangkal pun terasa menenangkan baginya. Dia menjawab, mari kita dengarkan, Bridge Over Troubled Water. Corin menggunakan pemutar musiknya untuk mencari lagu tersebut dan menemukan beberapa lagu dari berbagai artis. Dia bertanya, siapa penyanyinya? Jeremy menjawab, Simon dan Garfunkel. Musik segera memenuhi ruangan saat Corin memutar lagu tersebut. Setelah mendengarkan lagu itu sebentar, dia tiba-tiba berkomentar, aku belum pernah merasakan kesenjangan generasi yang begitu signifikan di antara kita sebelumnya. Tapi aku merasakannya sekarang setelah mendengarkan lagu ini. Kita mendengarkan lagu-lagu dari era yang berbeda, haha. Jeremy berhenti mengetik di keyboardnya. Dia tampak tersinggung dengan ucapan Corin. Apakah kamu merasa terganggu dengan umurku? Corin menghela napas. Tidak ada yang bisa kulakukan, bahkan jika aku lebih tua darimu. Kenyataan bahwa kau lebih tua dariku adalah benar. Kita tidak bisa memutar kembali waktu. Ekspresi Jeremy berubah masam, dan suasana di dalam mobil menjadi tegang. Biasanya dia tidak terlalu peduli dengan usianya, tetapi dia peduli ketika menyangkut Corin. Keheningan pria itu membuat wanita itu terkekeh. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu kesal? Tidak, jawab Jeremy singkat. Corin kemudian berkata, pilihan lagumu agak ketinggalan zaman, tapi cukup bagus, terutama liriknya. Sangat cocok untuk saat ini. Jeremy tidak menanggapi ucapannya. Sebaliknya, dia bertanya, lagu apa yang kamu suka dengarkan? Pilih salah satu yang disukai anak muda sepertimu. Kamu mungkin tidak akan menyukai lagu-lagu yang kudengarkan, jawab Corin. Kamu tidak tahu itu. Pakai satu, desak Jeremy. Corin kemudian memainkan sebuah lagu yang penuh dengan rap, membuat Jeremy kebingungan. Seperti yang diperkirakan, Jeremy tidak begitu menyukai jenis musik itu. Keduanya terus berbagi selera musik dan berbincang ringan selama 3 jam berlalu. Mobil itu akhirnya tiba di Adam Manor, tempat ayah Sofia tinggal. Jeremy memberitahu Corin, aku sudah sampai. Kemudian dia memasukkan telepon, yang masih terhubung dengan panggilan, ke dalam sakunya sebelum keluar dari mobil dan berjalan masuk ke rumah. Adam telah mengatur beberapa orang untuk menunggu kedatangan Jeremy. Salah seorang dari mereka menyambutnya, Tuan Jeremy, kami telah diberitahu untuk menyambut kedatangan Anda di sini. Jeremy mengangguk dan menjawab, bahwa aku menemui Tuan Adam. Tentu saja, silakan ikuti saya, kata pria itu dengan sopan, sedikit membungkuk sambil memberi isyarat agar Jeremy ikut dengannya. Jeremy, bersama Tommy, mengikuti pria itu ke dalam perkebunan Adam yang luas. Mereka akhirnya tiba di sebuah gimnasium yang luas tempat Adam sedang mengangkat beban. Adam tetap memiliki fisik yang mengesankan meskipun usianya sudah lanjut, dan itu bisa dianggap sebagai bukti kedisiplinannya. Pemuda yang mengantar Jeremy ke sana berkata, Pak, Tuan Jeremy ada di sini. Adam meletakkan barbel dan tersenyum pada Jeremy. Menantuku sudah datang. Bab 1392. Jeremy mendekati Adam dengan tenang, memancarkan kekuatan sambil tetap bersikap sangat sopan. Dia berkata, aku hanya teman putrimu, jadi kau tidak perlu memanggilku begitu. Tolong, panggil saja aku dengan namaku. Adam menjawab dengan senyum tanpa ekspresi, mengapa tidak? Anda memiliki surat nikah dengan putri saya. Siapa lagi Anda jika bukan menantu saya? Jeremy menjelaskan, Sofia dan saya mendapatkan akta nikah untuk meyakinkan kakek saya agar menjalani operasi. Ini adalah kesepakatan yang saya dan putri Anda buat. Kesepakatan itu dengan jelas menyatakan bahwa akta nikah hanya untuk tujuan itu. Akta itu tidak memiliki arti lain. Setelah situasi itu terselesaikan, kedua belah pihak dapat menyepakati tanggal untuk membatalkan akta tersebut. Setelah mengatakan itu, Jeremy mengangguk kepada Tommy, memberi isyarat agar dia menyampaikan perjanjian itu kepada Adam. Adam melirik perjanjian itu dengan ekspresi mengancam tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jeremy melanjutkan, jika Anda tidak puas dengan perjanjian ini,
jangan ragu untuk mengajukan tuntutan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi yang wajar kepada Sofia. Tommy kembali menyampaikan kesepakatan itu kepada Adam, sambil berkata, silakan lihat, Tuan Adam. Adam merobek perjanjian itu tanpa membacanya terlebih dahulu. Dia mencibir, apakah kau pikir putriku menginginkan kompensasi darimu? Jeremy tetap tenang menghadapi reaksi Adam. Dia mempertahankan ketenangannya dan bertanya, lalu apa yang Anda usulkan? Saya siap mendengarkan. Ekspresi Adam semakin muram saat dia mencibir dengan jahat. Apakah kau pikir kau bisa memberikan kompensasi apapun untuk putriku? Dia memiliki semua yang dia inginkan. Sofia adalah segalanya bagiku, namun dia ditipu oleh bajingan untuk mendapatkan akta nikah tanpa alasan yang jelas. Sekarang kau sudah. Setelah mendapatkan apa yang kau inginkan, kau tak ragu meninggalkannya. Apa kau pikir kau bisa memanfaatkannya dan membuangnya kapanpun kau mau? Aku ingin kau bertanggung jawab atas putriku. Ekspresi Jeremy tetap tenang saat ia mengoreksi, saya tidak pernah menyesatkan Sofia. Dia sepenuhnya menyadari alasan dan niat di balik perolehan sertifikat itu, dan dia dengan sukarela menawarkan bantuannya. Saya sangat menghargai bantuannya, dan saya bersedia memberikan kompensasi semaksimal mungkin, tetapi saya harus meminta maaf karena saya tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya. Saya sekarang memiliki keluarga dan akan segera memiliki anak. Kewajiban saya hanya tertuju pada istri dan anak-anak saya. Adam menatapnya dan membalas dengan sinis, kau ingin bertanggung jawab atas Corin yang nakal itu dengan mengorbankan putriku. Bayangkan seorang wanita muda seperti Sofia harus menghadapi perceraian karena ulahmu. Sofia mungkin bisa menemukan seseorang yang dicintainya di masa depan dan menikah dengannya, tetapi itu akan dianggap sebagai pernikahan keduanya. Kau telah menyebabkan penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa padanya, belum lagi kerusakan reputasi yang sangat besar. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu dan bersama Corin? Novel drama. Ada kemarahan di mata Adam ketika dia menyebut nama Corin. Ekspresi Jeremy berubah muram, tetapi dia menjawab dengan tenang, Tuan Adam, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah melakukan riset sebelum meminta bantuan Sofia untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Ada fleksibilitas yang signifikan dalam hal pembatalan pernikahan. Yang saya cari saat ini adalah pembatalan pernikahan, bukan perceraian. Pembatalan pernikahan menghapus semua jejak dari catatan Sofia, yang menunjukkan bahwa sejak awal tidak pernah ada hubungan yang substansial antara kami. Meskipun demikian, saya tetap bersedia memberikan kompensasi kepadanya dan menyampaikan rasa terima kasih saya atas bantuannya. Adam mencibir, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Bab 1393. Kau sudah dewasa. Ini mungkin tidak akan memengaruhi reputasimu sama sekali, tetapi riwayat pernikahan Sofia suatu hari nanti mungkin akan terungkap meskipun kau membatalkan pernikahannya. Akan ada cemoohan dan kritik dari calon suami dan mertuanya. Apakah kau tahu betapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan seorang wanita muda? Kau tampaknya menganggap ini enteng. Kekesalan Adam semakin bertambah saat dia berbicara. Dia memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya, dan mereka segera memberinya sebuah tongkat bisbol profesional. Adam dengan lembut mengetuk tongkat bisbol di tangannya dan berkata, sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang ayah untuk mencegah siapapun memperlakukan putriku dengan buruk seperti ini. Kau menyebutkan tentang memberi kompensasi kepada Sofia, kan? Baiklah, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah melupakan Corin, mengadakan pernikahan mewah dengan putriku, dan bertanggung jawab atas dirinya selama dia hidup. Adapun pilihan lainnya, aku akan mengizinkanmu untuk membatalkan pernikahanmu dengan Sofia jika kau mampu bertahan dari 100 pukulan tongkat bisbol ini. Bola ada di tanganmu. Jeremy melirik tongkat bisbol di tangan Adam. Dia mengerutkan kening, tetapi emosinya tetap tak terlihat. Setelah melihat Jeremy terdiam, Adam mencibir dan berkata, ada apa? Tidak bisa memutuskan. Kau pengecut, Jeremy. Kau tidak mau bertanggung jawab atas putriku, dan kau tidak berani menanggung 100 pukulan demi Corin. Hanya itu saja kelebihanmu. Kemana perginya semua omong besar tentang keinginanmu untuk bertanggung jawab atas istri dan anak-anakmu? Jika kau tak punya nyali untuk menanggung itu,
kau selalu bisa memilih opsi untuk memberikan putriku pernikahan yang layak. Aku akan berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa dan menerimamu sebagai menantuku. Oh, dan itu belum semuanya. Aku sudah menyuruh orang-orang menyelidiki keberadaan Corin. Kau mungkin menyembunyikannya di rumah keluarga Rivera untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa bersembunyi di sana selamanya. Orang-orangku akan menemukannya pada akhirnya. Di akhir novel drama. Pada hari itu, dia harus pergi ke rumah sakit ketika kehamilannya mencapai waktu persalinan. Aku akan mengebom seluruh rumah sakit jika itu berarti aku bisa mencegah kalian berdua melarikan diri. Jeremy tampak sangat khawatir dengan ancaman terhadap keselamatan Corin. Dia bisa melindunginya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menjamin akan selalu berada di sisinya. Jika ada seseorang yang mengawasinya sepanjang waktu, itu akan membuatnya tidak bahagia karena dia sangat menghargai kebebasannya. Jika dia merasa dikendalikan, dia hampir pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Jeremy tahu bahwa Adam Group terkenal karena praktik bisnisnya yang tidak etis, dan Adam sendiri juga merupakan sosok yang mencurigakan. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Adam adalah orang gila yang tidak ragu-ragu melakukan pemboman rumah sakit, sambil memastikan dia memiliki kambing hitam yang akan memungkinkannya untuk menghindari keadilan. Jeremy ragu-ragu bukan karena takut akan 100 pukulan. Kekhawatiran utamanya adalah cedera akan mencegahnya kembali dalam waktu 3 hari untuk menemani Corin di ruang persalinan. Namun, itu hanyalah kekhawatiran kecil dibandingkan dengan masalah keselamatannya. Jeremy melepas jaket jasnya dengan ekspresi tenang dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan menerima 100 pukulan dari tongkat bisbolmu. Aku harap kau menepati janjimu setelah ini. Izinkan Sofia dan aku untuk melanjutkan pembatalan pernikahan dan jangan pernah mengganggu istri dan anak-anakku di masa depan." Adam terkejut. Dia tidak menyangka Jeremy akan memilih dipukuli daripada bertanggung jawab atas Sofia. Bab 1394. Adam mencibir dengan jijik, "Jangan khawatir. Sepanjang hidupku membuat kesepakatan, aku tidak pernah mengingkari janjiku." Jeremy diam-diam merogoh sakunya dan mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung. Kemudian dia tersenyum pada Adam dan berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan. Semakin cepat kita mengakhiri ini, semakin baik." Jeremy telah menunjukkan tekad yang luar biasa untuk menghindari menjadi menantu Adam, jadi Adam menggosok-gosok tangannya dengan kuat tanpa bermaksud bersikap lunak kepada Jeremy. "Bagus. Kamu punya pilihan yang lebih baik, tapi kamu terpaksa memilih yang paling sulit. Kamu sudah terlanjur memilih, jadi tanggung akibatnya." Jeremy menyerahkan mantelnya kepada Tommy dan memberi instruksi, "Pergi keluar dan tunggu aku." Tommy mengungkapkan kekhawatiran dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh, "Pak, dia terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Menerima 100 pukulan darinya bisa berakibat fatal." Namun, Jeremy tetap tenang. Dia tidak berniat mengubah pikirannya dan menjawab dengan tegas, "Jika dia menelepon lagi nanti, katakan padanya aku baik-baik saja dan sudah tidur." Tommy mengerutkan kening. "Tapi, Pak," Jeremy mengabaikan permohonannya dan mendekati Adam dengan tenang. "Silakan lanjutkan." Adam menggerakkan pergelangan tangannya tanpa ampun saat dia mengayunkan tongkat pemukul dengan kekuatan penuh. Jeremy mengerang tetapi tetap berdiri. Pukulan pertama mengenai punggung Jeremy, dan dahinya mulai berkeringat karena rasa sakit yang hebat. Tommy tidak sanggup pergi. Dia belum pernah menyaksikan situasi seperti itu sebelumnya, dan dia ingin ikut campur. "Pak," Jeremy mengeluarkan perintah tegas, "Jauhi dirimu. Jangan ikut campur." Meskipun Tommy ragu-ragu, pada akhirnya dia menentang perintah Jeremy untuk pertama kalinya. Dia bergegas mendekat dengan putus asa mencoba melindungi Jeremy, tetapi rekan-rekan Adam menghalanginya dan menghentikannya untuk melangkah lebih jauh. Tommy tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menyaksikan tanpa daya. Adam melayangkan pukulan kedua, yang kembali membuat Jeremy mengerang kesakitan. Pukulan itu mengenai bagian belakang lututnya, hampir membuatnya berlutut. Sebelum lututnya menyentuh tanah, pria itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat ia berdiri tegak kembali. Kemudian ia terus menahan siksaan itu. Adam tidak berhenti sampai di situ, novel drama. Setelah beberapa kali dipukul,
Sofia tiba-tiba menerobos masuk ke ruangan dan dengan panik serta terkejut menerjang Jeremy yang babak belur dan memar. Dia berteriak, "Jeremy, Jeremy, ayah, apa yang kau lakukan?" Jeremy tergeletak di tanah. Tulang kakinya patah, tubuhnya dipenuhi memar, dan darah menodai mulutnya. Dia menatap Adam dengan tegas dan bahkan tidak menoleh ke Sofia. Suaranya bergetar lemah karena kesakitan saat dia berkata, "10 lagi. Silakan lanjutkan." Adam hampir melampiaskan semua amarahnya setelah melayangkan 90 pukulan. Namun, ketika ia menyaksikan sikap Jeremy yang pantang menyerah, pupil matanya menyempit, dan ia hanya bisa mengagumi tekad Jeremy untuk menghadapi kematian daripada menyerah. Dalam hal itu, ia akan dengan senang hati mengabulkan permintaan tersebut. Begitu Sofia melihat ayahnya mengangkat pemukul bisbol lagi, dia langsung memeluk Jeremy dan melindunginya. Dia memohon kepada ayahnya, "Hentikan, ayah. Berhenti memukulnya." Adam mengerutkan kening dan memarahi putrinya. "Bangun, Sofia. Aku akan memberi pelajaran pada perempuan jahat ini karena telah mengecewakanmu. Aku akan mencarikanmu seseorang yang lebih baik di masa depan." Air mata menggenang di mata Sofia. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan menolak untuk beranjak. "Bukankah kau berjanji akan berbicara dengannya? Mengapa kau memukulinya? Kau akan membunuhnya. Aku akan bergabung dengannya di alam baka jika dia mati." Bab 1395. Adam tak kuasa menahan rasa frustrasinya saat melihat keputusasaan putrinya. "Apa kau benar-benar percaya dia menyayangimu? Dia lebih memilih menerima 100 pukulan dariku daripada bertanggung jawab atasmu. Mengapa kau masih ingin bergantung padanya? Dia hanya akan mencari wanita lain." Sofia mengabaikan hal itu. Dia sangat mengenal temperamen ayahnya, dan Jeremy pasti akan mati jika Adam terus memukulnya. "Aku tidak peduli. Jika kau ingin memukulnya, kau harus lewat aku dulu. Kau sama sekali tidak sepertiku, Sofia." Adam menatap putrinya saat ia melindungi Jeremy dengan begitu teguh. Gangguan Sofia membuatnya tidak senang, tetapi akhirnya ia berkompromi dan menyelamatkan nyawa Jeremy. Sementara itu, Jeremy mengerahkan seluruh tenaganya untuk berdiri. Suaranya tegas dan dingin saat berkata kepada Adam, "Apakah kau sudah lelah? Kau masih punya 10 pukulan lagi. Lakukan dan selesaikan pekerjaan ini." Tepat ketika Adam hendak membuang pemukul bisbol itu, permintaan Jeremy yang menantang, yang menunjukkan sama sekali tidak takut mati, membangkitkan kembali amarahnya. "Apakah dia pikir aku tidak akan memukulinya sampai mati?" pikirnya dalam hati. Dia mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bisbol dan mengangkatnya sambil menyatakan dengan garang, "Minggir, Sofia. Aku akan mencoreng reputasi yang telah kubangun selama bertahun-tahun jika aku tidak menepati janjiku." Sofia melihat tekad ayahnya dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membujuknya. Dia mengalihkan perhatiannya kepada Jeremy dan memohon dengan sungguh-sungguh, "Tolong jangan memprovokasi ayahku saat ini, Jeremy. Dia akan membunuhmu." Jeremy tetap tidak terpengaruh dan menegur Sofia. "Minggir, jangan ikut campur." Sofia sangat sedih dan hampir menangis. "Jeremy, kumohon jangan lakukan ini, Jeremy. Kumohon. Ayahku pemarah. Berhenti memprovokasinya. Apa kau ingin dia membunuhmu? Aku mohon, jangan." Jeremy mengabaikannya dan terus mengejek Adam. "Lakukan." Adam kehilangan kendali atas amarahnya. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk datang dan menyingkirkan Sofia. Beberapa orang kemudian maju dan dengan paksa menarik Sofia menjauh meskipun Sofia melawan. Setelah Sofia tidak lagi menghalangi, Adam memukul Jeremy dengan keras menggunakan tongkat baseball, novel drama. Jeremy batuk mengeluarkan darah saat tergeletak di tanah. Sofia terjatuh dan berteriak, "Cukup, ayah. Apa kau yakin ingin membunuhnya? Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu jika kau melakukannya." Meskipun Adam menyayangi putrinya, Sofia tidak mampu meredam amarahnya ketika meledak. Dia mengabaikan tangisan Sofia dan terus menyerang Jeremy tanpa henti. Kekerasan itu baru berhenti ketika teriakan Sofia terdengar oleh istri Adam saat ini. Istrinya memasuki tempat olahraga bersama putrinya yang masih kecil dan merasa ngeri melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Melinda berteriak, "Hentikan, Brian. Apa yang kau lakukan?"
Begitu istri dan putri bungsunya tiba, Adam berhenti memukul meskipun hanya tinggal beberapa pukulan lagi. Dia berkata kepada istrinya, "Tolong jangan ikut campur, Mel. Aku akan membuktikan kepadanya bahwa aku tidak ragu untuk melawan keluarga Holden karena telah menindas putriku." Melinda mendekat dengan ekspresi tegas dan merebut tongkat baseball dari genggamannya. "Brian, ini sudah keterlaluan. Apakah kau lupa kesepakatan kita? Apakah kau rela membahayakan kehidupan kita yang stabil?" Adam mengingat janjinya dan tetap diam. Dia tidak lagi berusaha merebut tongkat pemukul itu darinya. Melinda tak membuang waktu dan langsung memerintahkan, "Cepat. Seseorang, panggil dokter untuk Tuan Jeremy." Adam menghela napas kecewa. Baiklah. Dia beruntung hari ini. Bab 1396. Mengikuti instruksi Melinda, beberapa pria maju untuk membawa Jeremy pergi untuk dirawat. Sofia akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman para pria dan mengikuti Jeremy. Melinda yang khawatir juga bergabung dengan kelompok itu karena situasinya bisa menjadi genting jika seseorang meninggal. Keluarga Holden bukanlah keluarga yang bisa dianggap remeh, terutama mengingat temperamen Adam yang mudah meledak. Adam mendengus ketika melihat betapa khawatirnya istri dan putri sulungnya terhadap Jeremy. Kemudian dia menyadari bahwa putri bungsunya, Lilin, masih memegang erat boneka beruang kesayangannya. Lilin tampak lebih perhatian ketika ia memilih untuk tetap berada di sisi ayahnya. Adam berlutut dan membuka tangannya, berkata, "Kemarilah, Lilin. Aku akan mengajakmu membeli es krim." Lilin mundur selangkah dan menatap ayahnya yang tegas dengan tidak senang. Dia cemberut dan berkata, "Ayah jahat." Adam terkejut dan merasa sedikit sakit hati. "Bagaimana bisa kau mengatakan itu tentangku? Kau membuatku sedih. Aku membalas dendam untuk adikmu karena dia duluan menindas adikmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu dan adikmu. Kau mungkin tidak mengerti ini karena kau masih kecil, tapi kau akan mengerti saat dewasa nanti. Ayo kita beli es krim vanila favoritmu selagi ibu tidak ada di sini. Kau tidak akan terus berpikir bahwa aku orang jahat setelah ini, kan?" Lilin tampak sedikit menolak kebaikan ayahnya. Pipinya menggembung, dan dia membalas, "Orang lain punya ayah yang baik dan lembut. Ayahku galak dan jahat. Teman-teman sekelasku takut padaku dan tidak mau bermain denganku." Ekspresi Adam berubah masam. "Siapa di antara teman sekelasmu yang takut bermain denganmu? Katakan padaku, dan aku akan berbicara baik-baik dengan orang tua anak-anak nakal itu besok. Itu akan mengajarkan mereka untuk menanamkan sopan santun pada anak-anak mereka." Lilin memeluk erat boneka beruang kecilnya dan berpaling dengan keras kepala. "Aku tidak mau kau datang ke taman kanak-kanakku, atau aku tidak akan pernah punya teman lagi. Kau jahat sekali." Setelah itu, dia berlari mencari ibunya, meninggalkan Adam kebingungan. "Apakah aku seganas itu?" pikir Adam. "Aku bersikap galak kepada orang luar, bukan keluarga. Dasar bocah kurang ajar yang tidak tahu berterima kasih." Setelah menyiapkan susu untuk Joey, Corin mengerutkan kening ketika menyadari panggilan di ponselnya terputus. Joey sudah bisa mengonsumsi makanan padat untuk ketiga waktu makan, tetapi dia masih menginginkan susu sebelum tidur. Ibunya meninggalkan telepon di meja saat menyiapkan susu, dan ketika kembali, dia mendapati panggilan telah berakhir. "Apakah kamu menyentuh telepon itu?" tanya Corin. Joey asyik bermain dengan mobil mainannya, tetapi pertanyaan Corin membuatnya mendongak dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak melakukannya." Novel drama. Corin memeriksa suhu susu bubuk menggunakan punggung tangannya sebelum memberikannya kepada Joey. Sambil Joey menyesap susunya, Corin mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Jeremy. Telepon berdering cukup lama tanpa ada jawaban, dan jantung Corin mulai berdebar kencang. Kerutannya semakin dalam karena mereka telah sepakat untuk tidak menutup telepon. Dia mulai merasa cemas, dan dia bahkan mempertimbangkan untuk meminta bantuan Lukas untuk menghubungi Molomia ketika panggilan itu akhirnya terhubung. Hati Corin sedikit lega. "Apa yang terjadi, Pak? Mengapa Anda menutup telepon?" Bab 1397. "Halo, Bu," terdengar suara di ujung telepon. Hanya Tommy yang akan memanggilnya seperti itu. Corin mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati, "Mengapa Anda menjawab telepon?"
Bukankah Anda bersama Jeremy? Di ujung telepon, Tommy berdiri di ruang tamu Adam Manor dan menyaksikan dengan cemas beberapa dokter profesional merawat luka-luka Jeremy. Mereka merawat luka di kulit dan tubuhnya sambil membalut kakinya. Wajah Jeremy pucat, dan keringat mengucur deras di dahinya karena rasa sakit. Dia sudah bersama Jeremy selama bertahun-tahun dan belum pernah melihatnya dipukuli seperti itu sebelumnya. Jeremy mungkin mampu menahan penderitaan itu, tetapi Tommy tidak sanggup menghadapinya. Namun, menghadapi Adam secara langsung akan membuat penderitaan Jeremy sebelumnya menjadi sia-sia, dan semua rasa sakit yang dialami Jeremy akan berakhir tanpa hasil. Jeremy menanggung semua itu dengan satu-satunya motif untuk memastikan bahwa akta nikah dengan Sofia akan dibatalkan tanpa komplikasi apapun. Itu akan memastikan bahwa mereka tidak lagi berutang apapun satu sama lain. Dia ingin bersama Corinne secara terbuka dan tanpa beban apapun. Tommy teringat instruksi Jeremy saat menyerahkan jaket itu, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura menjawab dengan tenang, dia tertidur karena sedikit lelah. Dia tertidur, pikir Corinne dalam hati. Dia merasa ada yang tidak beres karena seharusnya sudah siang di Molomia. Jeremy baru saja tiba setelah penerbangan yang berlangsung lebih dari 20 jam, jadi mungkin dia kelelahan karena jet lag. Apakah kamu sudah sampai di rumah Sofia? Tanyanya. Tommy merasa bersalah tetapi berhasil berbohong dengan sempurna. Kita belum sampai. Tuan Jeremy sedang beristirahat di dalam mobil. Apakah Anda ingin berbicara dengannya? Saya bisa membangunkannya jika Anda mau. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Corinne memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu lagi, tapi suruh dia meneleponku kembali saat dia bangun. Tommy menjawab, tentu saja. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, jawab Corinne, merasa sedikit lega. Dia menutup telepon dan berbalik untuk melihat Joey tertidur dengan botol di tangannya. Dia meletakkan ponselnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu cemas dan untuk percaya pada Jeremy. Jeremy berjanji akan kembali, dan dia tahu Jeremy akan menepati janjinya. Sementara itu, Tommy menghela napas lega setelah mengakhiri panggilan. Dia sangat gugup karena takut Corinne mungkin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanggal persalinannya sudah dekat, dan dia tidak mampu menambah stres lagi. Mengetahui tentang cedera Jeremy pasti akan membuatnya cemas. Untungnya, dia tidak membocorkan apapun. Meskipun demikian, Corinne kemungkinan akan menelepon lagi untuk menanyakan kabar Jeremy, dan Tommy tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi tersebut. Kemudian ia menyimpan ponsel Jeremy dan melihat bahwa para dokter telah selesai merawat luka-luka Jeremy. Mereka menjelaskan situasinya kepadanya dan menggambarkan luka-luka Jeremy sebagai luka yang cukup parah. Berdasarkan pemeriksaan mereka, Adam sangat kejam. Untungnya, tidak ada luka yang memengaruhi organ vitalnya, dan Jeremy akan pulih setelah beberapa bulan rehabilitasi. Tommy mengangguk setelah memahami semuanya dan memberi isyarat kepada para dokter untuk meninggalkan ruangan. Setelah para dokter pergi, Sofia dan Melinda memasuki ruangan setelah menunggu di luar beberapa saat. Karena mereka perempuan, mereka dengan bijaksana tetap berada di luar karena pakaian Jeremy harus dilepas untuk perawatan. Para dokter yang keluar menunjukkan bahwa perawatan Jeremy telah selesai, jadi mereka memutuskan untuk masuk. Bab 1398. Sofia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Matanya merah karena khawatir saat ia menatap Jeremy pasca perawatan. Ia bertanya, bagaimana perasaanmu, Jeremy? Apakah kau merasakan sakit? Jeremy tidak menatapnya maupun mengucapkan sepatah kata pun. Melinda mengerutkan kening khawatir saat mengamati pria di tempat tidur. Ia kemudian menoleh ke Tommy alih-alih mendekati Jeremy. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, ia menyampaikan permintaan maafnya yang paling dalam dan berkata, kau tangan kanan Tuan Jeremy, ya. Mohon terima permintaan maafku atas apa yang telah terjadi. Suamiku memiliki temperamen buruk, dan Tuan Jeremy menjadi sasaran kemarahannya ketika amarahnya meledak. Yakinlah bahwa keluarga kami akan bertanggung jawab penuh atas luka-luka yang diderita Tuan Jeremy hari ini.
Kami akan mencari dokter terbaik dan memberikan obat terbaik untuk memastikan Tuan Jeremy pulih sepenuhnya. Meskipun Melinda bersikap ramah kepadanya, Tommy masih menyimpan sedikit rasa permusuhan terhadap keluarga Adam setelah kejadian itu. Dia menyatakan dengan lugas, Tuan Jeremy memiliki akses ke sumber daya medis yang memadai. Dia telah menahan pemukulan itu, jadi saya sungguh berharap suami Anda akan memenuhi janjinya. Pikiran Melinda kosong sejenak. Dia tidak hadir saat kejadian itu dan karena itu tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai demonstrasi niat baik dan kerjasamanya. Dia meyakinkannya, tolong jangan khawatir. Suami saya akan menepati janjinya. Tommy menjawab dengan sopan, saya sangat berharap begitu. Sementara itu, Sofia tetap berada di samping tempat tidur. Masih diliputi kesedihan, ia berseru di antara isak tangisnya, kenapa kau begitu keras kepala, Jeremy? Kau tidak perlu memprovokasi ayahku seperti itu. Semua ini tidak akan terjadi jika kau tidak memprovokasi ayahku. Jeremy tidak menjawab. Dia menatap ke depan dan bernapas dengan teratur. Tommy mendekatinya dan menyuruhnya pergi dengan nada yang kurang ramah. Tuan Jeremy perlu istirahat saat ini. Saya sarankan Anda pergi agar dia dapat melanjutkan pemulihannya dengan tenang, Nona Sofia. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku ingin tetap bersama Jeremy, Sofia bersikeras, menolak untuk beranjak. Tommy mengerutkan kening dan menasihati, tolong jangan gelisah, Nona Sofia. Kehadiranmu mungkin mengganggu istirahat Tuan Jeremy. Melinda mendekati Sofia dan dengan lembut membujuknya sambil memberikan beberapa nasihat. Kamu tidak akan mempercepat pemulihan Tuan Jeremy jika kamu tetap di sini. Biarkan dia beristirahat dulu. Kamu selalu bisa mengunjunginya nanti. Meskipun Sofia masih terlihat khawatir, dia menyadari bahwa saran ibu tirinya sangat masuk akal. Jeremy sangat kesakitan setelah menderita luka-luka itu, dan hal terpenting yang dia butuhkan adalah istirahat yang cukup. Setelah ragu sejenak, dia berdiri dan berkata, cepat sembuh, Jeremy. Sampai jumpa lain waktu. Lalu dia memalingkan muka, meskipun dia masih sangat khawatir. Saat itu, Jeremy membuka matanya dengan tenang dan berbicara dengan nada dingin yang hambar. Siapkan semua dokumen. Aku ingin masalah mengenai akta nikah ini diselesaikan di antara kita. Sofia berbalik dan menatapnya dengan cemberut. Kenapa kau masih memikirkan itu padahal kau sedang terluka parah? Tidak bisakah itu ditunda? Tanyanya. Jeremy menjawab dengan tenang, tidak. Jika kamu tidak bekerja sama besok pagi, kuharap kamu tidak akan menyalahkanku karena mengakhiri persahabatan kita di masa lalu. Ketegasan pria itu membuat Sofia terdiam sejenak. Ia tak punya pilihan selain setuju. Baiklah, aku janji. Aku akan menjalani proses pembatalan pernikahan bersamamu. Tapi sekarang kamu perlu fokus pada pemulihan. Jeremy tetap diam dan menutup matanya. Wajahnya yang tenang dan pucat benar-benar tanpa ekspresi. Melinda tak kuasa menahan rasa simpati atas kesulitan yang dialami putri tirinya setelah mereka meninggalkan ruangan. Ia menatap Sofia, yang tampak sangat terluka, dan memahami rasa sakit mencintai seseorang secara diam-diam selama bertahun-tahun. Novel drama. Cinta tak berbalas adalah yang terburuk. Bab 1399. Melinda menghibur Sofia dengan lembut, tolong jangan terlalu memikirkannya, Sofia. Kamu tidak perlu memaksakan diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Jeremy sudah punya pasangan, jadi jangan terlalu bergantung padanya. Kamu harus percaya pada diri sendiri bahwa kamu akan menemukan seseorang yang merebut hatimu seperti dia merebut hatimu. Kamu orang yang baik, dan orang lain akan dapat melihat sisi baikmu itu. Kata-kata Melinda membuat ekspresi sedih Sofia tiba-tiba berubah dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam Melinda, membalas, apakah kau mencoba mengajariku bagaimana menjalani hidupku? Kau pikir kau siapa? Novel drama. Wajah Melinda membeku. Ia tampak agak kesal dan canggung saat menjawab, bukan begitu. Aku hanya khawatir padamu. Aku berharap kau bisa melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaanmu. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri sejak aku menikah dengan ayahmu. Sofia mencibir sinis. Cukup, hentikan kemunafikanmu. Siapa yang kau coba bodohi dengan berpura-pura menjadi orang baik?
Aku yakin kau senang melihatku patah hati karena seorang pria. Kau pasti menganggapku bodoh jika kau berharap aku percaya sandiwaramu. Ingat kata-kataku, Melinda. Ayahku mungkin akan tertipu oleh sandiwaramu, tapi aku tidak akan pernah. Jangan menghitung ayam sebelum menetas. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Pria yang kucintai akan menjadi milikku. Sofia berbalik dan berjalan dengan marah menuju kamarnya. Melinda menghela napas tak berdaya saat melihat Sofia pergi dengan kesal. Menjadi ibu tiri sangat sulit, seperti yang terlihat jelas ketika anak-anak tirinya salah menafsirkan kepeduliannya yang tulus. Pada saat itu, putri bungsunya, Lilin, menarik ujung bajunya. Melinda tersadar dari lamunannya dan menunduk. Lilin menatap ibunya dengan khawatir. Apakah kakak membuatmu kesal lagi? Melinda tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut putrinya. Dia menenangkan gadis kecil itu, tidak, ini hanya kesalahpahaman. Semuanya akan membaik seiring waktu. Lilin mengerutkan kening. Tapi dia tidak pernah memperlakukanmu dengan baik bahkan setelah bertahun-tahun. Aku tidak menyukainya. Melinda menggendong putrinya dan menasihati, jangan berpikir seperti itu, Lilin. Sekalipun Sofia bersikap kasar padaku, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah adikmu. Ketika ayah dan ibu sudah tiada, dia akan menjadi satu-satunya keluargamu. Kalian berdua harus saling mendukung dan selalu ada untuk satu sama lain. Oke. Lilin mengangguk dengan enggan dan tidak ingin membuat ibunya semakin sedih. Dia bergumam, baiklah, Bu. Aku mengerti. Melinda mengangkat putrinya yang berpikiran dewasa dan pergi mencari suaminya, Adam. Dia ingin berbicara dengannya karena dia terkejut suaminya bertindak begitu kasar tadi. Temperamennya yang berapi-api tidak berkurang sedikit pun meskipun usianya sudah lanjut. Di dalam kamar tamu, Tommy merapikan barang-barang Jeremy dan kemudian memberitahu Jeremy kabar terbaru. Nona Corin menelepon tadi. Aku bilang padanya kau sedang beristirahat di mobil karena terlalu lelah, dan dia ingin kau meneleponnya kembali setelah bangun. Jeremy mendongak dengan tatapan lelah. Dia menjawab, tentu. Berikan teleponnya padaku, dan aku akan meneleponnya kembali. Tommy mengangguk. Dia mengeluarkan ponsel Jeremy dan menghubungi nomor Corin. Panggilan itu langsung dijawab. Corin, dengan suara yang sedikit cemas, bertanya, apakah kamu sudah bangun? Bab 1400. Jeremy menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya dan berbicara dengan suara agak serak. Namun, ia tetap tenang saat berkata kepada Corin, ya, aku sudah bangun, novel drama. Rasa lega di mata Corin terlihat jelas. Meskipun ia menyadari suaranya serak, ia menganggapnya sebagai suara serak biasa di pagi hari dan tidak langsung berpikir ada sesuatu yang salah. Ia bertanya, kamu di mana sekarang? Apakah kamu sudah sampai di rumah Sofia? Jeremy menjawab dengan jujur, iya. Tommy tahu akan merepotkan bagi Jeremy untuk memegang telepon karena cedera yang dialaminya, jadi dia meletakkannya di dekat bantal Jeremy dan meninggalkan ruangan untuk berjaga di luar. Corin kemudian melanjutkan pertanyaannya, bagaimana hasilnya? Apakah kamu sudah bertemu Adam? Apakah dia menyulitkanmu? Kekhawatiran wanita itu membuat Jeremy merasakan kehangatan di hatinya. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tetapi suaranya masih mengandung sedikit keseriusan. Dia melakukannya. Corin meninggikan suaranya ketika mendengar itu. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menimbulkan masalah bagimu? Jeremy menjawab dengan nada agak sedih, dia memukulku. Corin hampir saja melontarkan kata-kata kasar. Aku akan suruh Aaron membelikanku tiket pesawat sekarang juga. Reaksi cemasnya memancing tawa kecil dari Jeremy. Tawanya perlahan semakin terdengar, dan dia berkata dengan nada menggoda, aku tidak menyangka kau akan begitu khawatir padaku sampai-sampai terbang untuk membelaiku setelah mendengar aku dipukuli. Corin merasa kesal setelah menyadari dirinya sedang digoda. Suasana menjadi lebih ringan, dan dia membalas dengan marah, kau sedang mempermainkanku. Pernyataan Jeremy dimaksudkan untuk menenangkan Corin dengan menghilangkan kekhawatiran dan kecurigaannya. Jika dia hanya mengatakan semuanya baik-baik saja, Corin mungkin akan skeptis apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan membuatnya percaya bahwa Jeremy masih ingin bercanda dengannya, Corin akan percaya bahwa semuanya baik-baik saja sehingga meredakan kekhawatirannya.
Jeremy terkekeh dan berkata, aku hanya ingin mendengar seberapa besar kau peduli padaku. Dulu kau memperlakukanku seperti barang yang bisa dibuang dan pergi kapanpun kau mau, kan? Corin, yang masih agak kesal, menjawab, apakah ini saatnya bercanda? Tidakkah kau punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Jeremy mengubah nada bicaranya menjadi lebih serius. Oke, aku akan berhenti bercanda. Semuanya sudah beres. Sofia dan aku akan menjalani proses pembatalan pernikahan besok, dan aku akan segera menghubungimu kembali. Corin terkejut bahwa semuanya terselesaikan dengan begitu lancar. Dia bertanya, bagaimana kalian bisa mencapai kesepakatan semudah itu? Apakah ayah Sofia tidak menuntut syarat-syarat yang tidak masuk akal dari kalian? Jeremy tidak ingin membuatnya terlalu khawatir, tetapi dia juga tidak ingin menipunya untuk kedua kalinya. Dia memutuskan untuk mengabaikan detailnya dan menjawab dengan santai, aku memang harus membuat beberapa konsesi yang diperlukan, tetapi semuanya berjalan lancar. Aku akan segera kembali. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan sebagai hadiah? Aku bisa meminta Tommy untuk membelikannya untukmu. Corin mengerutkan kening dengan hati-hati, merasa aneh karena semuanya berjalan begitu lancar. Aku tidak mau hadiah. Aku mau panggilan video agar aku bisa melihat wajahmu. Jeremy terkejut dan merasa sedikit bersalah, namun ia juga sangat mengagumi ketajaman pengamatan Corin. Sebagai gadis yang benar-benar ia cintai, ia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Meskipun demikian, ia tidak bisa membiarkan Corin melihat luka-lukanya, karena takut Corin akan membeli tiket pesawat dan bergegas datang. Jeremy merasakan kehangatan di hatinya karena ia benar-benar percaya bahwa Corin peduli padanya. Namun, ia memastikan untuk tidak membuatnya khawatir dan menolak permintaannya. Bukan sekarang. Aku belum berdandan hari ini, dan aku terlihat buruk. Corin merasa hal itu cukup lucu. Kamu terlihat buruk. Mana mungkin. Ayo kita mulai obrolan video sekarang. Aku ingin melihat wajahmu. Jeremy ragu-ragu karena ia menyadari ada beberapa luka yang terlihat di wajahnya. Ia bertanya, aku baru saja melepas pakaian dan akan bersiap mandi. Apakah kamu yakin ingin melakukan obrolan video denganku sekarang? Pipi Corin memerah dan dia tergagap, aku tidak akan melihat tubuhmu. Hanya wajahmu.